Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mendeliver sebuah pelatihan, seorang trainer harus memiliki sebuah keyakinan yang dinamakan dengan trainer belief system. Pada sesi ini kita akan coba mengupas trainer belief system itu apa saja. Yang pertama, seorang trainer harus memiliki keyakinan bahwa trainer tidak bisa tidak berkomunikasi. Mereka selalu berkomunikasi, sehingga seorang trainer harus menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal untuk komunikasi dengan audiens Anda. Sehingga bangunlah komunikasi yang efektif dengan audiens Anda dengan menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal tentunya seperti komunikasi yang kita lakukan saat ini. Namun, ada juga komunikasi non-verbal. Misalnya, Anda berjabat tangan dengan audiens Anda berperilaku, Anda bergerak-gerik, nah itu adalah komunikasi non-verbal. Termasuk Anda menampakkan muka atau wajah yang ceria saat Anda mengajar. Itu bagian dari komunikasi non-verbal kita. Nah, kedua-duanya baik verbal ataupun non-verbal harus kita efektifkan. Sehingga apa? Para peserta training atau audiens kita itu bisa menerima materi yang sudah kita sampaikan. Jadi keyakinan seorang trainer yang pertama adalah dia tidak bisa tidak berkomunikasi. Seorang trainer harus berkomunikasi. Gunakan komunikasi verbal ataupun non-verbal secara efektif. Yang kedua, tujuan trainer berkomunikasi adalah untuk mendapatkan hasil, bukan hanya sekedar mengirimkan sebuah pesan. Jadi, pastikan komunikasi yang dibangun, yang Anda bangun, yang kita bangun, itu komunikasi yang efektif. Sehingga apa? Dari komunikasi kita ada riset yang nanti didapatkan. Risetnya apa? Pemahaman dari para peserta trainer. Jadi, pastikan komunikasi kita efektif sehingga hasilnya pun juga akan efektif. Yang ketiga, ada kalanya pada saat kita memberikan materi pelatihan ada yang namanya penolakan dari para peserta training. Dan keyakinan dari seorang trainer, seorang trainer harus memiliki keyakinan bahwa penolakan dari audiens atau penolakan dari peserta training adalah salah satu indikasi kurangnya keakraban kita dengan para peserta training. Jadi, kita perlu membangun ulang keakraban ketika terjadi penolakan. Misalnya, ketika Anda sedang mengajar, ada peserta training yang asik ngomong sendiri. Nah, ketika mereka ngomong sendiri, kita tidak boleh memberikan label yang bahwa dia nggak interest atau yang macam-macam. Tapi, itu bagian dari hal yang harus kita perhatikan. Dan kita harus membangun keakraban itu. Dengan cara apa? Misalnya yang pertama, kita dekati dia. Lalu ketika ada pertanyaan dari yang lain, minta bantu dia menjawab. Supaya apa? Dia interest lagi. Atau nanti pada saat istirahat, kita temui dia, kita ajak ngobrol dia, sambil kita minum kopi dengan dia, untuk membangun keakraban. Supaya apa? Tidak terjadi penolakan. Karena penolakan biasanya muncul dari orang yang overload, seperti sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Jadi, penolakan dari peserta training adalah salah satu indikator dari kurangnya keakraban kita dengan para peserta. Yang keempat, peserta tidak bisa hanya dinilai dari perilakunya saja. Kita, seorang trainer, harus bisa menemukan niat baik dari perilaku tersebut. Cari cara yang tepat untuk pemuasan niat baik mereka dengan cara yang tepat tentunya. Jadi kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Dan ingat, tadi indikatornya ketika overload adalah salah satunya kurangnya keakraban. Kita harus membuat keakraban dan kita harus bisa menemukan bagaimana cara membuat mereka itu puas dengan materi-materi yang kita berikan sehingga mereka receive dengan materi-materi tersebut. Yang kelima, tidak ada kegagalan dalam sebuah training meskipun hasilnya belum memuaskan. Jadi gunakan hasil tersebut untuk umpan balik
perbaikan. Ya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah pelatihan, namun pelatihan itu belum memberikan hasil yang signifikan, ingat, hasilnya sudah ada, namun belum signifikan, bukan gagal. Ya, sehingga apa? Ketika kita seperti itu, hasil yang tadi kita dapatkan, itu kita jadikan sebagai sebuah umpan balik untuk proses perbaikan di training-training selanjutnya. Yang keenam, trainer yang piawai mengeset bingkai atau frame, dia lebih mudah mengarahkan proses komunikasi. Ingat, pada saat kita melakukan sebuah training, kita harus setting dulu di awal. Kita harus tentukan dulu frame-nya. Ya. Kita harus tentukan dulu frame-nya. Sehingga apa? Dengan kita memahami frame, kita sudah menentukan frame, kita akan lebih mudah mengetahui audiens kita itu seperti apa, tipikalnya. Sehingga apa? Pola-pola komunikasi yang kita akan sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Yang ketujuh, manusia pada dasarnya bisa belajar dengan cepat. Sehingga seorang trainer itu harus bisa mengoptimalkan seluruh panca indera dari para peserta itu secara maksimal. Jangan hanya berkomunikasi dengan mulut saja atau verbal saja, komunikasi dengan non-verbal. Jangan hanya training yang satu arah saja, tapi gunakan dua arah juga. Ya. Sehingga memanfaatkan seluruh panca indera yang dimiliki. Ya. Dan yang terakhir adalah trainer yang sukses tahu bahwa proses belajar adalah tentang tata cara membuat koneksi dalam sistem sinap otak mereka. Ya. Sehingga apa? Mereka paham bagaimana cara membuat koneksi-koneksi tersebut. Ya. Ada pengulangan-pengulangan, ada kalimat-kalimat yang harus dia ulang-ulang. Ya. Seperti seseorang yang baru berjalan menuju satu tempat pertama kali, menuju satu daerah, dia mungkin sistem otaknya harus menghafal, memahami. Kelihatannya sulit dan kelihatannya lama. Namun ketika itu diulang-ulang dan ketika dia sudah mengulangi, ya, proses itu berulang-ulang, itu seperti hanya otomatis. Itulah juga otak kita. Ketika belajar pertama mungkin akan sulit. Namun dengan kepiawaian seorang trainer itu memberikan penekanan-penekanan yang membuat sistem di saraf peserta atau saraf otak peserta training itu dia gampang mengingat materi-materi tersebut. Ya. Sehingga apa? Ini harus diperhatikan. Jadi ada 8 trainer belief system yang harus kita pahami bersama-sama.